Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ansetri dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita membanggakan dan memotivasi yang didengarkan dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar Ananda sekalian mampu memahami struktur dan kaidah teks berita yang dibaca. Baik, mengenai berita, mungkin Ananda sekalian telah mendengar berita ataupun membaca berita, baik itu dari media cetak seperti koran atau majalah, dari media elektronik, seperti dari radio, dari televisi, ataupun dari internet dan sosial media. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Selanjutnya, teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur berita. Yuk kita lihat pola berikut ini. Pola struktur berita melambangkan piramida terbalik. Hal ini sesuai dengan penting atau kurang pentingnya suatu informasi diungkapkan. Pertama, ada bagian kepala berita atau yang disebut dengan lead. Dan yang kedua, ada bagian tubuh berita. Dan ketiga, ada bagian ekor berita. Pada piramida terbalik ini menggambarkan informasi dari yang paling penting itu biasanya diungkapkan pada bagian kepala berita, kemudian informasi-informasi yang kurang penting biasanya diletakkan pada ekor berita. Nah, oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum keseluruhan isi berita. Biasanya, kepala berita memuat informasi penting 5W plus 1H tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, kapan peristiwa tersebut terjadi, dan di mana terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, pada bagian tubuh berita, memuat informasi berupa kronologi kejadian suatu peristiwa, yaitu tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi. Kemudian, pada bagian akhir, bagian ekor berita memuat perincian yang sifatnya kurang penting. Yuk kita perhatikan contoh berita berikut ini. Di samping ini, Ibu telah menyajikan sebuah berita tentang bocah 10 tahun yang hanyut ditemukan meninggal dunia di Kampung Jambak. Untuk menentukan struktur beritanya, bisa kita lihat pada kata bocah 10 tahun yang hanyut ditemukan meninggal dunia di Kampung Jambak adalah merupakan judul berita. Selanjutnya, pada bagian paragraf pertama, itu merupakan kepala berita atau lead yang memuat informasi tentang apa, siapa, kapan, dan di mana peristiwa terjadi. Kemudian kita perhatikan pada paragraf kedua dan ketiga, hal tersebut merupakan tubuh berita yang memuat tentang kronologi mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa. Dan terakhir, pada paragraf akhir adalah bagian ekor berita yang memuat informasi atau rincian penjelas yang dianggap kurang penting. Itulah tentang struktur berita. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah teks kebahasaan berita terdiri atas 6 unsur penting. Yang pertama adalah bahasa baku atau yang sering kita kenal dengan bahasa resmi. Yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung ini biasanya ditandai dengan 2 tanda petik yang disertai keterangan penyertanya. Selanjutnya ada konjungsi bahwa atau kata penghubung bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang
Hal tersebut biasanya terkait dengan pengubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Kemudian yang kelima adalah konjungsi temporal atau kronologis. Nah, konjungsi temporal ini seperti kata-kata kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini biasanya terkait pada pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau pola urutan waktu. Yang kelima adalah keterangan waktu, yaitu sebagai syarat dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana suatu peristiwa terjadi. Dan yang terakhir adalah kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan hasil pemikiran, seperti memikirkan, berasumsi, beranalogi, membayangkan, menduga, berpraduga, dan sebagainya. Yuk kita contoh berikut ini. Masih dengan teks yang tadi, untuk menganalisis atau menelaah kaidah kebahasaan pada teks berita, bisa kita lihat pada teks berikut ini. Nah, ini dari awal hingga akhir ini adalah menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Kemudian ada kalimat menjelang maghrib tadi kami berhasil menemukan korban dengan kondisi meninggal dunia, kata Komandan Regu Pencarian dari Basarnas Padang Yudi Rifah. Hal tersebut adalah merupakan kalimat langsung yang disertai oleh penyertanya. Kemudian pada kata ia menambahkan bahwa tim gabungan menemukan jenazah Fahri sekitar 200 meter dari tempat kejadian. Itu merupakan konjungsi bahwa. Selanjutnya, pada kata kalimat setelah menemukan korban, operasi pencarian oleh tim SAR gabungan sudah ditutup dan seluruh unsur yang terkait kembali ke satuan masing-masing. Kata setelah pada kalimat tersebut merupakan kata konjungsi temporal. Lanjut, pada kalimat tim SAR gabungan Selasa 9 November sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat adalah merupakan keterangan waktu. Kemudian, pada kalimat selanjutnya, komandan tim menduga intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan debit air sungai tiba-tiba menjadi naik, serta arus menjadi deras. Hal tersebut mengakibatkan korban yang tidak bisa berenang hanyut terbawa arus. Nah, kata menduga pada kalimat tersebut merupakan kata kerja mental. Nah, dari sini kita jelas tahu bahwa struktur berita terdiri atas kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Dan kaidah kebahasan berita terdiri atas bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Baik, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.